Hai semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh iya, sebelum menjalani hari, yuk kita awali dengan pelajaran sejarah. Jadi, di pelajaran sejarah kali ini, aku sama teman-teman aku nih, kelompok 7, bakal presentasiin sekalian berbagi ilmu nih tentang Kerajaan Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Alessia Satria Putri. Teman aku ada Devian Afzaal, ada Nisrina, dan ada saya Rozi juga. Yuk langsung aja kita ke materinya. Nah teman-teman, pasti kalian gak asing gak sih sama kata Kerajaan Kediri? Jadi, Kerajaan Kediri itu merupakan salah satu kerajaan Hindu dan kerajaan besar di Jawa Timur pada abad ke-12 dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Kuno ya teman-teman. Pusat kerajaannya terletak di tepi sungai Larantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai sekali. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain seperti Kerajaan Kediri, Daha, dan Panjalu. Lalu ada sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri ini diawali dengan perintah Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Kemudian pada November 1042, kedua putra Raja Erlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan Erlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil dari perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarawijaya yang pusatnya di kota Daha. Sedangkan Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan. Dalam prasasti Maenga disebutkan bahwa Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan nama Raja Mapanji Garasakan 1042 sampai 1052 Masehi diabadikan. Namun, pada peperangan selanjutnya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Erlangga. Lalu ada raja-raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri sendiri ini memiliki 8 raja, yaitu yang pertama Sri Samarawijaya 1042 sampai 1051, Sri Jitendrakara 1051 sampai 1112. Lalu ada Sri Bameswara 1112 sampai 1135. Lalu ada Jayabaya 1135 sampai 1159. Lalu ada Sri Sarweswara 1159 sampai 1169. Lalu Sri Aryaswara 1169 sampai 1180. Lalu ada Sri Gandra 1180 sampai 1182. Lalu yang terakhir Kameswara 1182 sampai 1994. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Selama hampir 2 abad, Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang disebut sebagai Raja yang Bijaksana. Di bawah kepemerintahan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat. Sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, seperti Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam Kitab Bharatayuda dan sampai sekarang dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam jangka Jayabaya. Pencapaian Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yaitu Kerajaan Kediri berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggala. Yang kedua, Kerajaan Kediri berhasil menyatukan kembali wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Kahuripan. Yang ketiga, Kerajaan Kediri berhasil menjaga kedaulatannya dari ancaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Ternate. Yang keempat, Kerajaan Kediri berhasil memperluas aktivitas perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terakhir adalah Kerajaan Kediri berhasil mengembangkan seni sastra terutama melalui ramalan-ramalan yang tertuang dalam Jongko Joyo Boyo. Slide ini kita bisa baca kalau runtuhnya Kerajaan Kediri itu dipicu oleh pemerintahannya yang raja terakhir yaitu Sri Kertajaya.
Dia ini sangat kejam, dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyat untuk menyembahnya. Hal ini tuh membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dan Tumapel untuk mengalahkannya. Nah, siapa sih Ken Arok sama Tumapel itu? Nanti saya jelaskan ya. Ini Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dalam pertempuran Genter. Oh, sorry, Ganter. Pertempuran Ganter atau Ganter adalah pertempuran militer yang terjadi pada awal abad ke-13 antara Ken Arok dan Raja Kertajaya di Kediri, Jawa Timur. Nah, jadi kerajaan Kediri itu yang berdiri pada abad ke-11 mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Namun, pada masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya yang terakhir, kerajaan itu mulai mengalami konflik internal. Sri Kertajaya itu yang dikenal sangat kejam tadi, membuat si Brahmana itu atau pendeta Hindu menentangnya. Nah, para Brahmana ini tadi kemudian melarikan diri ke Tumapel dan bersekutu dengan Ken Arok untuk melawan Sri Kertajaya. Pada tahun 1222, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan memimpin serangan terhadap kerajaan Kediri. Nah, akhirnya Sri Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok setelah kalah dari pertempuran Genter atau Ganter yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. Pertempuran inilah yang menandai runtuhnya kerajaan Kediri dan awal mula kerajaan baru yaitu kerajaan Singhasari itu berdiri yang dipimpin oleh Ken Arok. Yang kedelapan ini menggambarkan peninggalan kerajaan Kediri yaitu berupa prasasti-prasasti. Apa sih prasasti itu? Jadi itu prasasti adalah dokumen tertulis yang biasanya diukir pada batu, logam, atau bahan keras lainnya. Prasasti ini umumnya digunakan buat mendokumentasikan peristiwa penting, pengumuman resmi, atau sebuah perjanjian mungkin, dan berbagai informasi bersejarah lainnya pada masa lalu. Di Indonesia, prasasti sering ditemukan dari zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti Sriwijaya, Mojopahit, dan Kediri ini. Kediri ini ada 4 prasasti ya di sini yang menandakan, maksud saya, yang menunjukkan, maksud saya, yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri ini, yaitu ada prasasti Siraketing, prasasti Ngantang, prasasti Jaring, dan prasasti Panumbangan. Nah, berikut ini adalah kisah-kisah dari prasasti itu.